Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, al-muhtaram al-ustad Dr. Alman Husni al-Majistir wa ayyuha asdiqai rahimani rahimakumullah. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks berbahasa Arab dengan judul Al-Qur'anul Karim. Ya, pada pembahasan kali ini kita fokuskan kepada pembagian kata dalam bahasa Arab, yaitu aqsamul kalimah. Di mana dalam bahasa Arab ini kata ada 3 jenis, ada 3 bagian. Yang pertama itu ismun. Ismun ini kata benda. Kemudian ada yang namanya fi'lun, atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kata kerja. Dan berikutnya ada harfun, yaitu selain dari ismun dan fi'lun. Kemudian ismun, kata benda ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, nanti jika di awalnya ada alif lam, seperti Al-Quran ini. Kasih kata Al-Quran, ini ada alif lam, itu disebut dengan ismun. Kemudian dia di akhir nanti tanwin, huruf akhirnya tanwin atau baris 2, seperti ini, Arabiyin, seperti ini, Arabiyin, seperti ini. Ini juga disebut dengan ismun. Syahidan, ini juga disebut. Baik, yang kemudian ada namanya fi'lun. Fi'lun ini berarti yang ciri-cirinya tidak ada pada isim. Nah, contoh ini, nazala. Oke, nanti kita akan bahas berlanjut dan kita coba terjemahkan terlebih dahulu ya. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an kalamullah ta'ala allazi nazzala ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin dusturan lirisalati wa ta'idan li da'wati wa syahidan ala sidqih. Al-Qur'an itu firman Allah Ta'ala yang diturunkannya kepada kalbu hati Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas sebagai ketetapan tertinggi untuk risalahnya, dukungan bagi dakwahnya, dan kesaksian atas kebenarannya. Ya, di dalam kalimat ini kita lihat banyak sekali ya, isim, ada juga fi'il, dan ada juga contoh isim, ya. juga isim, nazzala, ini adalah contoh fi'il, ya. Tidak ada ciri-ciri isim di sana. Kemudian qalbi ini juga isim. Oh ya, tadi kita juga lupa menyampaikan bahwa salah satu lagi ciri isim itu sebelumnya ada huruf jar, ya. Dimana huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Nah, seperti itu. Jadi ala ini termasuk huruf, ya. Huruf jar. Jadi setelahnya itu kita pastikan itu isim. Seperti itu. Muhammadin isim juga. Ba tadi kan harfun jar. Ini juga ada isim. Seperti itu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya.
wa qad nazala bihi Jibril alaihi salam fa kana lin-nasi hudan wa rasyada. Sesungguhnya Al-Quran itu dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk yang lurus bagi umat manusia. Yang menarik ya pada kalimat ini adalah kata hudan wa rasyada, merupakan kalimat yang memiliki makna yang sama, yaitu petunjuk. Dan pada kalimat ini kita ada dua ya, bergandengan dia. Ini menunjukkan taukid atau menunjukkan ya benar-benar gitu. Dapat diartikan benar-benar, sungguh gitu. Jadi karena memang ini memang ditaukidkan kalimatnya. Jadi memang Al-Quran itu sungguh ya, benar-benar petunjuk bagi umat manusia. Seperti itu kalau ada yang bermakna seperti ini. Ya, ini ada kutipan ayat Al-Quran, ya, pernyataan di atas itu didasari kutipan ayat Al-Quran ini, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 195 sampai 190. Ayat 192 sampai ayat 195. Ya. Nah, artinya, dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi seseorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Seperti itu. Dan sekarang kita bahas kata al-munzirin nih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena kabar di dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Ini munzirin dia termasuk kabar ya. Artinya maknanya kabar. Ada namanya basyira, ada munziran. Jadi kalau basyiran itu kabarnya kabar baik. Sementara munziran ini adalah kabar sebagai yang artinya peringatan, gitu. Memberi peringatan, memberi kabar peringatan agar kita berhati-hati. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Ya, kita lanjut paragraf berikutnya. Ini man kana nabi yata'abbadu fi gharahirin ala adadihi ja'u wahyu Jibril bi awali ma nazzala minal Qur'an wa dzalika fi lailatul qadr min Ramadan. Jadi, adapun ketika Nabi Muhammad SAW seperti biasa beribadah di dalam Gua Hira, datanglah kepadanya malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu sebagai awal turunnya Al-Quran, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, salah satu malam dari bulan Ramadan. Seperti itu. Tadi kata nazala ini, Bapak Ibu, itu merupakan fi'il madi, di mana artinya telah diturunkan. Jadi sementara ini ada kata yata'abbadu. Nah, kalau ini artinya sedang atau akan berlangsung. Fi'il mudhari. Begitu. Itu juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian min, ya, ini harful jar. Baik, kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Nazal Jibril ala Muhammad wa qala iqra. Wa qala ma ana biqari. Idza kana ummiyan la ya'riful qira'ah wa la kitabah. Fa'ad alaihi wa huwa yadummuhu damma syadidan. Iqra. Faqala ma ana biqari. Wa ba'da marrat ats-tsalisah qala Allah. Iqra
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi maksudnya Jibril turun menemui Nabi Muhammad dan berkata kepadanya, bacalah. Jadi Iqra, Iqra di sini merupakan fi'il amr, perintah, bacalah. Nabi Muhammad kata, aku tidak bisa membaca, aku seorang yang ummi. Ummi ini tidak bisa baca tulis, tidak mengetahui bacaan ataupun tulisan. Dan setelah 3 kalinya, maka Jibril berkata kepada Quran surah Al-Alaq ayat 115. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Fakanat hadhil ayah awalun ma nazala minal Quran, thumma dhalla yunazzilu ala rasulu bikiyata hayyati fi Makkah thumma fil Madinah ila ma qabla wafatihi bi tis'ah lailan. Adapun ayat ini merupakan ayat pertama diturunkan Al-Quran, dan terus berlanjut hingga sisa hidup Rasulullah di Mekah, kemudian lanjut di Madinah sampai malam ke-9 sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Walam yunazzil Quran jumlatun wahidah, wa inna makanat tanzila minhu ayah wal ayatain wal ayat, wa qad tunazzil suratun yatamami. Al-Quran tidak diturunkan secara utuh dalam satu waktu, adapun turunnya itu secara berangsur-angsur dari 1 ayat, 2 ayat, dan beberapa ayat, sehingga turunlah dalam satu surah yang utuh, yang tamam. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa Quran faraqnahu litaqra'uhu 'ala nasi 'ala aqfin wa nazzalnahu tanzila. Nah, Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan pada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.